Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arya di channel Pengemis, pengalaman mistis dan misteri. Di cerita kali ini dengan narasumber yang sama, masih bapak saya ya. Kisah ini menceritakan waktu masa kecil bapak saya ya. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, saya mohon untuk teman-teman yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang dan agar saya semangat bikin konten-kontennya. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini Pak, kan katanya Bapak pernah tuh waktu masih kecil kan, Ya, itu kisaran tahun berapa kira-kira Pak? sekitar tahun 72-an. Tahun 72-an itu kan Bapak pernah waktu ada acara ruatan ya, kalau nggak Iya, salah ya, ruatan Bapak nonton ruatan. wayang itu katanya kan ketemu sosok hantu gitu kan, Iya, jin lah bisa dibilang. Itu kira-kira bisa diceritain nggak Pak? siap. Itu awal mulanya kayak gimana Pak? Ya, waktu itu kan ada ini apa? Ada ruatan itu, ada wayang golek gitu. Wayang golek. Kayak bapak kan masih seneng-senengnya sama dia orang main. Jadi dia orang tuh ngajak main lah, ngajak nonton lah. Oh, itu berarti Bapak sama teman-teman gitu. Iya, nonton bapak kan. Udah bapak nonton itu, bapak bawa kain sarung. Pakai kain sarung bawa. Nah, udah dari situ nonton, ya bukannya nonton lah, namanya cuma dia orang masih nakal-nakalnya gitu. Iya. Bikin di panggung itu kan agak ini, bikin ayunan di situ pakai kain sarung. Oh iya. Ayunan kita orang tuh rame-rame Gitu. sama anak-anak. Nah, udah agak lama itu, kira-kira hampir mau jam 12 lah, setengah 12 tuh diumumin sama 12 malam itu. Iya. Ya, apa katanya, kata ininya, yang mau nonton terus sampai bubar. Iya. Kalau enggak, pulang dari sekarang. Oh gitu. Kan. Jadi sebelum acara mulai itu udah dikasih tahu lah. Iya. Kalau mau nonton ya harus sampai beres. Kalau nggak mau ya pulang aja sekarang gitu kan. Jangan maksudnya jangan nanti sampai lewat dari jam 12 pulangnya. Ya kayak bapak kan namanya memang ngedenger sih berita kayak gitu ya. Udah, tojong aja dia orang kan, yuk kita pulang aja yuk. Memangnya kenapa nggak boleh tahu bilang bapak kan. Ya enggak, itu diumum, enggak apa-apa lah. Udah dari situ kan. Jadi kita nggak pulang kata dia orang. Ya gimana nantilah. Kan. Nah, jadi orang nih udah mau jam 12 itu, terus dia orang nih udah pulang. Udah pulang. Ramean kawan-kawan bapak itu. Iya. Cuman bapak aja sendiri kan. Amat lah nanti. Jadi kawan-kawan bapak itu nggak nonton berarti kan? Enggak. Nonton bapak ya itu. Gitu, oke, main wayang golek gitu kan. Yakin. Kalau nggak salah jam 2 apa itu. Jam 2 malam. Kerasa ngantuk. Kerasa ngantuk bapak terus, pulang lah bilangin kan. Udah, ambil kain itu dibuka dari itu. Dari bawah panggung itu kain untuk ayunan itu buka. Pakein gini, selendangin aja gini kan. Udah jalan aja pulang. Oke bapak mah nggak ada pikiran apa-apa, enggak. Pulang aja gitu kan. Pulang aja. Cuman, nah dari situ pas perbatasan antar rumah sakit Gintung Benengan kan perbatasan tembok itu ya. Oh, rumah sakit. Ya. Itu di mana Pak ini posisi Bapak nonton itu? Di suka mampir Tempang. Oh, di situ. Pas kita mau turunan, sana dikit. Oh, masih di ini, maksudnya mana? Tempat bambu kuning itu ke bawah itu.
Iya. Iya, empang bagian situ. Iya. Di rumah almarhum Pak Sobari, Kabari. Nah dari situ udah sampai situ pulang, terus ada ini kucing gitu kan. Kucing. Perbatasan itu. Perbatasan di tempat Iya. antara desa kita sama desa sebelah ya. Iya. Kucing ngeduluin. Kucing apa itu? Kucing warnanya putih. Bukan kucing hitam, bukan kucing Enggak, putih jadi. putih warnanya. Ngeduluin, begitu ngeduluin. Nah pas ya tetap aja bapak jalannya juga enggak kebut-kebut, enggak lari, Biasa aja lah gitu. aja kan. Nah sampai rumah yang sekarang ini, rumahnya Mbak Par itu, tau nggak? Oh iya, di bawah situ. Oh iya. Kok itu tambah gede, bilangin. Apa itu kucing itu? Iya. Oh. Begitu tambah gede kok kucing apa anjing ini, bilang. Dan bapak sempat berhenti. Bapak berhenti jadi situ. Iya, kucing apa anjing itu kok gede, kucing kok sekarang anjing. Ya dalam hati aja. Udah aja jojong. Giliran jaraknya kurang lebih 10 meter lah sama bapak itu. Iya. Nah pas rumahnya Joni, tahu rumahnya Joni? Iya tahu. Ya situ kan masih banyak kontrakan itu, rumput. Semua itu masih banyak rumput. Apa anjing itu hilang kok? Kayak ada yang gede-gede gitu. Gede-gede itu berubah. Itu berbentuk manusia apa masih berbentuk anjing gitu dia, Pak? Enggak, udah berbentuk kayak manusia gitu, berubah gede. Nah, rumah itu, yang rumah satu itu. Iya. Kelihat bapak itu, dia masih buka pintunya, lampu petromak itu masih terang. Ada rumah satu itu. Iya. Jadi bapak ini perasaan ngejerit gitu. Minta tolong. Iya. Kayak ada yang ngobrol gitu kan di dalam rumah itu. Tapi nggak kedengar orang-orangnya. Iya. Tolong, minta tolong. Nah udah begitu itu jatuh bapak, sampai jatuh duduk gitu kan, ngeberangkang itu bapaknya. Kalau nggak bisa bangun, berangkang. Begitu ngeberangkang itu bapak sambil istighfar aja kan, ambil istighfar. Udah berangkang, tambah udah kira-kira ada jarak 5 meter lah, berhenti lagi kan bapak. 5 meter dari rumah itu apa dari itu? Dari si hantunya itu. Iya. Orang di pinggir jalan berhenti. Udah pinggir jalan. Iya, bukan pinggir jalan, di tengah jalan gitu. Oh, ngalangin jalan. Iya. Gitu. Perasaan kesorot lampu ini warnanya kok hijau. Itu Pak. Iya. Tingginya semana tuh Pak? Hah? Tingginya semana? Tingginya ya pokoknya mukanya enggak inilah. Cuman ngeliat badannya ini kan. Hijau semua sampai kaki-kaki. Butuh hijau berarti itu ya Pak? Iya, kurang tahu lah. Kayak hijau daun gitu warnanya. Nah terus itu tapi agak tua gitu, hijau daun agak tua. Kesorot lampu hijau. Jojong aja bapak ngelawan, kira-kira paling 3 meter lah bapak itu ngeberangkang lagi. Udah nggak bisa apa-apa, udah nggak sanggup ngerandang lagi, ngeberangkang nggak bisa mau ini. Posisi jarak 3 meter. Iya, dari sini ke pintu itulah. Oh iya, kita 2 meteran. Nggak bisa lagi, nggak bisa berangkang lagi. Ya tetap dalam hati ini mah istighfar mah ya tetap aja bang. Terus aja istighfar. Dari situ nunduk kepala bapak ini. Nunduk gimana? Nunduk kayak orang sujud. Oh gini jadi bapak gitu, kayak orang sholat sujud. Iya kan berangkang gitu, pala ini kayak perasaan berat gitu, nunduk gitu. Ya tetap sadar nunduk itu, sadar. Istighfar. Masih ada itu sih. Ya masih menunduk gini, terus melihat gini lagi. Orang mau ngangkat gini aja berat. Nggak sanggup angkat kepala gitu. Enggak. Bukannya istilahnya bukannya ini. Enggak bisa. Ya nggak sanggup dia. Paling cuman mata aja gini kan. Ngeliat cuman kelihat kakinya itu 2 itu. Udah gede. Kakinya Pak. Perasaan itu udah minta tolong, udah ini kok itu orang itu nggak ada yang ngedenger, bilang ada kuat-kuat gitu. Udah dari situ kan bapak nunduk gini lagi. Lama itu menunduk. Sambil baca bacaan lah pokoknya. Iya,
istighfar itulah. Mm-mm. Orang bapak juga masih Ya, enggak masih ini, kecil itu, masih 12 tahun lah, tahun belum 72. belum istilahnya belum ngerti Iya, apa-apa. iya. Cuman istighfar aja, istighfar terus nunduk gini. Agak lama perasaan enteng ini. Kepalanya itu. Tapi bapak nggak ngeliat ke situ, nggak. Enteng nunduk. Begitu bangun, kok nggak ada lagi orang. Udah nggak ada lagi. Nggak ada. Rumah itu Heeh. sebenarnya nggak ada lampu. Tuh, udah tutup. posisinya gelap. Posisi gelap, udah tutup. Tapi kelihatan bapak itu rumah itu posisinya buka. Kebuka pintunya, ada lampu gitu. patromak itu nyenter jalan ini, makanya wah pikir bapak ada ini kok orang ini, ada orang suara ngobrol. Tuh begitu itu udah nggak ada, kok bilangin tadi mah terang, ini mah rumahnya gelap. Gelap itu, gelap semua. Cuman itu aja yang terang, bilangin. Apa cepet amat matiin lampu, pikir bapak kan. Cepet amat kunci pintu. Tadi masih pada ngobrol, masa iya langsung tidur, gitu aja kan. Udah dari situ bapak. Baru bisa bangun. Nah begitu bangun, jalan tetap. Pulang aja jalan lah. Jalan sampai sini. Sampai sini rumah ini. Begitu sampai rumah, gedor-gedor pintu, minta dibukain lah sama almarhum kakek. Oke. Kenapa lu pulang? Orang ngantuk. Mungkin almarhum kakek juga mungkin tahu kali ya. Dia paling udah ini juga lah gitu. Iya udah, katanya. Lain kali nggak usah pulang. Kalau mau pulang siang-siang pulang. Gitu. Iya, dari belum mulai maksudnya terus kalau pulang gitu ya. Belum mulai. Nah dari situ nggak cerita apa-apa. Diem aja kakeknya. Bapak kan tidurnya kalau itu suka, kayak kursi panjang kayak gini, nggak mau tidur kayak gini. Zaman dulu masih bambu ya pak ya? Bukan bambu. Kursi bambu, bukan. Kayu. Papan juga. Nah udah itu udah tidur. Besok pagi apa diceritain, pikir bapak kan. Bapak nggak mau cerita itu. Udah diam aja bapak, udah nggak mau banyak gini nih. Nanti nggak diceritain gimana? Diceritain pasti marah gitu. Dimarahin gitu kan. Ya kalau almarhum kakek lu kan nggak mungkin marah. Almarhum nenek lu udah diem aja, udah agak lama itu nenek nggak ada, baru cerita sama kakek. Ceritain. Gimana kata kakek itu? Makanya jangan ini, jangan nakal katanya. Orang lu nakal katanya. Kan diberitain katanya. Dengar nggak berita? Ya dengar, bilangin. Kenapa nggak mau pulang? Ya orang belum ngantuk. Pengen lihat gitu. Pengen ngeliat wengkolek. Dari situ udah diam. Udah katanya. Itu tuh buta hijau lu itu katanya. Kakek ngomong gitu. Apa iya buta hijau itu kayak apa? Ya belum ngerti sama. Belum tahu bapak itu. Iya. Itu warnanya hijau. Iya memang warnanya hijau badannya. Badan dia ini warnanya hijau. Badan itu tuh. Badan setan itu. Gitu. Iya. Iya katanya. Untung lu nggak ditelan katanya. Apa iya buta hijau ini? Ngelan orang gitu. Ngelan orang. Apa iya? Waduh. Dari situ takut bapaknya juga, takut gitu. Iya. Waduh. Apa memang benar buta hijau makan orang? Mungkin ya cuman agak lama itu mikir. Kalau dia itu memang nelen orang, manusia, ya udah dimakan lah, udah ditelan kali kan. Takut-takutin lah gitu kan, biar nggak diulangin lagi gitu. Udah dari situ mah bapak itu waktu bapak ketemu maksudnya si butuhnya itu nggak maksudnya nggak ngapa-ngapain, cuman diem berdiri aja diri. Orang itu kayak bapak ini mau maksudnya mau nyamperin itu mau megang gitu. Mau megang. Tapi ya udah sampai situ tuh udah nggak sanggup lagi. Nggak bisa jalan lagi. 2 meteran itu.
kayak orang lumpuh gitu. Mhm. Maksudnya bukan takut, Mhm. pengen megang gitu. Pengen tahu gitu ya, coba apa sih ini gitu ya. Iya. Pikir, oh ya udah, pikir bapak lah. Udah dari situ mah diomongin sama kakek lo begini katanya. Iya. Udah, ya udah bilangin. Mau lagi enggak nanti kalau ada kayak gitu? Enggak lah. Udah enggak mau. Ya kan bapak kalau orangnya enggak ini kan. Ya nurut bapak itu, walaupun ada ruatan enggak mau. Ya pulang gitu. Jadi aja. Udah dari situ bapak enggak ini lagi, udah enggak nonton ada ruatan, enggak mau nonton lagi udah. Enggak. Terus kan Puan juga pernah dengar tuh mungkin karena durasinya pendek teman-temannya ini ada tambahan sedikit kan, tapi udah lain cerita lagi gitu. Di sini saya pernah dengar kalau ada namanya, jadi kalau kita tahu kan ada sate gagak ya kalau untuk kayak pesugihan apa gimana gitu. Tapi di sini pengalaman bapak saya ini cuma sekedar pengalaman aja teman-temannya, bukan mau ngejerumusin atau kita harus ngikutin gitu. Enggak, ini enggak dianjurin, kita cuma berbagi pengalaman aja yang memang pengalaman ini langsung dialami sama bapak saya gitu kan. Bapak saya itu pernah ada yang namanya nganuin sate laler atau lalat ya. Jadi biar teman-teman tahu, nanti langsung aja kita dengar kesaksian dari bapak saya ya. Itu yang katanya bapak pernah nganuin sate laler itu tahun berapa tuh? Kalau itu mah udah sama lo. Udah nikah sama emak. Iya. Gitu. Maksudnya bapak itu nganuin sate laler tuh tahu-tahuan dari mana gitu, kok bisa ada kepikiran ke situ? Iya dikasih tahu, kan namanya kan bapak dagang di pasar dulu. Oh, dagang ikan ya. Sama orang ya udah ada lah Masih kecil lawan sama teteh ya. Begitu dagang ikan ya biasa lah ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan gitu. Iya. Nah itu ya orang itu ngomong, coba ini ada orang Serang itu ya, Sapri, memang dia orang pintar. Oh, dia orang pintar. Orang tahu gitu. Kalau berani nih ya, saya kasih tahu rame-rame itu ngomong. Ada rame orang iya, juga. Lagi nyantai. Minta nomornya kata dia. Minta nomor apa? Nomor ini togel kata dia. Masang togel. Minta sama siapa? Ya, bapak mah nggak nanya. Dia orang diem aja. Mintanya sama siapa? Sama itu tanya bangsa makhluk halus. Terus kata bapak, apa bisa? Bapak jawab begitu. Siapa yang mau katanya, nanti saya kasih amalannya sedikit. Oh, dia yang rupanya amalan itu dia ngasih gitu. Iya, sedikit kata dia amalan. Kalau mau saya kasih amalan itu sedikit. Siapa di antara kalian yang mau katanya. Jadi bapaknya, dia orang pada diem semua. Enggak lah, nanti yang datang katanya aneh-aneh aja, nanti gua diiniin. Oh, jadi yang lainnya takut lah Pak ya? Iya, bapak enggak ngomong, enggak lama itu ngomong sama bapak kan. Orang itunya tuh, Sapri itu. Sirawani ora. Oh, gitu dia. Iya, mau berani enggak gitu. Terus kata bapak, ya enggak tahu amalannya apa aja. Kalau salah satunya apa, bilang bapak. Gampang. Di sini banyak katanya. Gitu. Iya. Apa bilangnya? Tuh laler. Laler apa itu Pak? Laler hijau itu. Laler hijau? Iya. Laler kan banyak tuh laler. Kamu tangkap laler itu 10 biji. 10 biji laler? Iya. Kalau kamu mau. Kalau kamu nekat. Berani kamu harus. Kamu tangkap 10 biji laler itu. Kamu bikin. Tusukan. Pakai lidah aja lah katanya. 10. Iya. Terus bawa areng sedikit pakai seperti itu kan. Iya, ini kelapa itu. Iya. Nanti ini ininya dulu katanya. Bahan-bahannya dulu lah gitu. Kalau amalannya nanti kalau kamu sanggup. Terus kamu datang tapi kamu keluar dari rumah itu jam 12 malam. Jadi udah sepi orang. Enggak ada orang pokoknya. Jangan sampai kita ini keluar
dari rumah lihat manusia. Gitu. Kok kayak gitu? Iya. Lagian kata dia jangan sampai pakai pakaian. Boleh pakai pakaian, pakai celana dalam aja. Jadi sempak. Apa yang ngomong baju, celana itu semua copot. Copot Cuma dari pakai rumah. sempak aja Iya, gitu. dari rumah ini. Dari rumah itu. Iya. Dan juga nggak boleh kita itu ketemu orang gitu di Iya. jalan. Jadi bapak ini mikir kan, apa iya, apa memang mau ngerjain, pikir bapak. Bener nggak? Ih, kata dia, saya kasih amalannya katanya. Kalau bohong nih, kuping saya potong. Kalau memang benar kamu ngerjain. Kalau dibilang berani enggak, tapi saya pengen tahu aja ya. Pengen nyoba lah maksud bapak gitu kan. Pengen tahu apa benar apa enggak. Kalau untuk istilah masalah nomor, itu mah gimana nanti. Iya. Dah dari situ kan. Ya udah, udah dari situ kan. Pulang udah bawa lalar itu kan di plastik. Bawa 10 biji. Bawanya kayak cuma 10 biji itu, enggak ada lebih-lebih. Iya. Bawa 10 biji. Simpen. Jadi rumah ini apa iya apa enggak, udah sore itu. Coba aja lah. Gerimis bisa. Oh, posisinya. Gerimis itu kayaknya sampai ya pas sampai jam 11 itu gerimis itu. Sampai tempat? Bukan. Gerimis dari maghrib. Hujan gerimisnya itu. Maksudnya berhentinya jam 11-an gitu. Jam 11 lewat lah tuh jam 12. Kan bapak keluarnya jam 12 suruhnya. Terus iya cobalah dicobain. Pengen tahu doang apa bener apa enggak dia ini. Udah begitu jam 12 buka baju, buka celana, kayak sempak. Tengok orang sini belum banyak rumah. Iya, masih sepi lah. Iya, itu tahun 90-an berarti ya. Iya. 99. Iya, kecil-kecilan orang masih kecil lah. 91 92 lah ya. Iya. Nah, dari situ itu di atas itu yang sekarang rumah ambang itu. Itu kan dulu hutan di situ jambu mede, ada pohon jambu medenya. Di situ bapak gue tungak-tinguk jalan itu kayak orang mau maling. Takut ketahuan. Pas kepergok ada orang lewat. Iya. Gitu ya. Tapi ya kayaknya enggak, masalahnya mah bagian sana mah enggak ada rumah. Udah lewat sini aja udah aman begitu, udah enggak ada orang. Udah nggak ada rumah ini, udah situ. Pas di bawah pohon jambu mede itu, ngelihat sini ngelihat sana udah sepi. Iya, orang ya kayak mana? Udah jam 12 lewat malah. Jadi hidup pas udah dikasih amalannya itu, memang pendek sih. Iya. Untuk amalannya nggak kita kasih tahu teman-teman ya, kita cuman cerita aja ini kan. Jadi kita nggak nyaranin, nggak nganjurin, kita cuman nyeritain aja. Nanti kita nggak mau disalahgunain atau diikutin sama teman-teman di rumah nantinya ya. Ya nggak mungkin kalau amalan ini kalau untuk diceritain. Iya. Terus itu udah bapak bakar areng itu saya pakai sapi kelapa itu ya. Bokar tas itu bakar. Pakai menyan nggak? Enggak pakai menyan, enggak perlu. Enggak. Nah dari situ udah sambil ciupin. Kan walaupun enggak ini kan seperti ini kan jadi juga. Iya, jadi. Udah marung itu, orang sedikit doang udah marung gitu. Sambil nongkrong itu kan. Iya, berduduk gitu. Udah marung, udah kira-kira udah inilah. Udahlah coba. Baru baca itu. Baca amalan tuh. Baca amalannya. Itu satu sate bakaran tuh maksudnya sekaligus 10 apa? Enggak. Satu apa gimana? Enggak. Tusukan satu itu satu. Lalunya? Iya. Satu. Iya. Dia bapak udah ngamalin. Udah selesai ngamalin. Ambil. Bakar. Cuman diginiin aja, digarang gini kan. Lemparin ke belakang. Oh, dilempar, Pak? Ya ke belakang gini. Ambil lagi. Gini lagi, lempar. Dilalahnya itu memang mau ini kali ya, memang mau ditemuin gitu. Mau ditemuin gitu. Enggak hilang. Laler itu.
nggak ada yang hilang. Satu pun itu 10 tetap 10 utuh ya memang. utuh sampai habis. Nah udah itu udah duduk masih duduk gini nih, masih duduk sila gini. Nggak lama ada yang negor. Negor gimana itu? Negor kalau bahasa Indonesia mah jang gitu ya. Itu kan bahasa Sunda ngomongnya. Bahasa Sunda. Karena bapak mungkin orang Sunda. Ceng kata dia. Aceng, ceng. Nak naon ceng kata dia. Mau apa nak gitu. Iya, mau apa nak pikir dia makan. Pikir bapak nggak ini. Nggak ngomong. Nggak noleh. Diam aja. Diam aja. Terus dia sampai 3 kali, keempat kali dia. Sini ge, kalau kata kita mah bahasa Indonesia. Iya, suruh coba noleh gitu ya. Ngelihat sini ge ke belakang katanya, ngelihat ke belakang. Bangun nongkrong. Bapak. Lihat ke belakang gini. Kaget loh Bapak. Ya itu ge hampir jatuh. Apa itu Pak bentuknya Pak? Bentuknya hitam gede. Yang datang itu. Kayak model butuh hijau gitu tapi warna hitam gitu. Iya. Kalau sekarang mah genderuwo. Genderuwo jadinya. Genderuwo. Bulu gitu ya Pak. Iya. Pokoknya hitam aja. Hitam lekam itu gede. Itu Bapak jaraknya dari dia itu berapa jauh? Enggak jauh. Umpama di sini Bapak ini parungan Bapak. Bapak di sini. Dia di belakang. Di belakang aja. Bapaknya noleh gini. Berarti paling cuma jarak nggak nyampe 1 meter dari Bapak duduk. Enggak. Paling dari sini ke sini lah. Setengah meteran. Iya. Itu udah bentuknya udah tinggi Pak dia. Udah tinggi. Cuman yang kelihat itu ya kalau ke atasnya mau hitam aja, hitam gede. Ke bawahnya juga hitam. Yang kelihat cuman betis doang. Betis kakinya ini. Iya. Gitu. Muka mata-matanya enggak kelihatan. Enggak kelihatan orang Bapak ngeliat gini. Tadi mau apa maksudnya makan ngomong Sunda itu. Jadi Bapak ngomong udah tutup poin aja lah. Saya ini mau minta rezeki dari nomor. Gitu. Ya. Saya nggak mau banyak basa-basi. Nggak apa-apa kata dia. Saya kasih kata dia. Nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Oh dia minta persyaratan gitu. Iya. Jadi Bapak diam, kok ada syaratnya? Syaratnya apa ini? Nah, kalau boleh tahu saya bilang syaratan ini apa? Ya bahasa Sundanya itu kan. Cuman di Indonesiain aja. Iya. Terus kata dia, saya emang nggak muluk-muluk minta. Minta potongin ayam aja nanti kalau udah berhasil. Dia ngomong besok. Gitu. Jadi Bapak itu udah nggak kontrol lagi. Langsung bangun. Bangun maksudnya itu gimana Bapak itu bangunnya? Tadinya kan mau ngerangkul betisnya, kan nggak nyampe dirangkul. Iya. Satu sebelah itu nggak nyampe gini. Dia ngomong gitu, Bapak bangun. Begitu bangun, ya sama dengkul dia agak tinggi dengkul dia. Bapak bangun tuh. Begitu bangun Bapak ngomong, jangan lagi cuman ayam. Sekalipun semut yang kecil, nggak bakal saya kasih. Gagal, saya gagal. Jadi ini nih, berbalik ke sini Bapak ini, berbalik ke api itu. Api-apian. Tendang-tendangin sama Bapak. Dia acak-acak sama Bapak itu. Iya, ditendangin gitu lah. Setan itu masih ada Pak? Begitu ngeliat ke belakang lagi, udah nggak ada. Udah hilang dia. Iya. Berarti udah gagal pokoknya. Iya, memang gagal ya. Memang niatnya Bapak itu nggak ini cuman memang pengen tahu lah. Pengen tahu, ngeyakinin bener apa enggak. Omongan si itu ya, situ lah lagi amalan dia ini bener apa enggak. Dari situ kan, kerasa gatal semua. Badan itu Pak? Oh iya nyamuk. Oh iya juga nih, nyamuk gitu. Nggak pakai baju di tengah malam ya. Untuk pulang, lah dia mah ya kan sampai rumah, udah dia mah ya kan masuk aja. Kan nggak dikunci sama Bapak dari luar aja. Kunci dari luar aja. Mama lu lagi tidur. Jangan melihat badan bentol-bentol. Ya dia mah ya. Kayak gini memang benar. Udahlah dari situ. Bapak mau tidur, Bapak kan tidur nggak bisa tidur Bapak itu.
Jadi kan ada kursi kayak gini. Iya, kursi kayu juga. Bapak nggak mau tidur di ini kalau jalan. tidur kursi. Perasaan itu tidur itu mimpi. Oh, Bapak itu. Diimpiin gitu maksudnya. Apa? Enggak diimpiin sama, enggak tahu, pokoknya mimpi aja. Mimpi itu ada pohon. Pohon tinggi-tinggi. Iya. Dua gini. Nanti sini dua lagi. Kembar gitu pohonnya. Iya, pokoknya dua. Dua. Kayak mana? Udah dari situ kan, besok paginya bangun, mama lu ini mimpi. Mak ngimpi kan? Mimpi itu juga. Pohon gitu. Sama mimpinya jadi, Pak. Udah bilang bapak. Bilang bapaknya ini mungkin dari nomor. Rezeki. Pasangin aja 11. 11 aja pasangin. Zaman dulu berarti SDSB Pak ya masih ya? Ini apa? Ya, apa? SDSB kan? Yang bukan. Singapura oh, sama togel berarti masih ya, udah togel bukan ya, SDSB. Ya. Nah, terus itu pasangin aja, dia pasang di Emran. Kalau nggak salah apa 2.000 apa 3.000 nggak tahu itu. Pasangan itu. Pasangin sama lu. Nomor 11. 11 suruh bapak suruh pasang 11. Bapak ke pasar. Gimana? Habis dan gua sama nyamuk. Bapak ngomong gitu? Iya. Tanya di orang ini kan. Jadi nggak ada, bapak. Nggak mau bapak nggak mau cerita. Nggak ada, lihat berbentol semua. Dari situ terus bapak nggak deketin ini yang ngasih ini. Mamang itu. Siapa ini? Masa iya anak memang iya benar. Ada itu. Iya, cuman ngomongnya nggak mau deket dia orang. Memang benar bilang. Saya akui. Nomornya pira? Dinanya nomor. Iya, nomor pira? Enggak. Bilang bapak. Ya kan sebelumnya kan saya udah bilang. Coba mau ngetes lah. Hanya pengen tahu. Kalau urusan nomor itu mah urusan belakang. Sekian lah. Iya. Saya hanya pengen tahu aja. Ngasih enggak? Ya enggak lah. Dibatalin. Maksudnya ya dibatalin lah. Ngapain? Orang dia juga minta upah. Kalau dia upahnya barang mati, gua kasih. Barang bernyawa yang dipinta. Ya Bapak ingat omongan itulah yang jilid itulah. Iya. Nggak boleh gitu. Nah dari situ kan udah. Si rawanian gitu. Ya nyoba doang, tapi aja ngomong-ngomong karo singlian. Kita ngomong karo singliane ora iki apa? Enggak datang gitu, enggak hasil. Udah dari situ. Masa iya kata dia ini kan, masa iya kata dia. Enggak ngasih bilang. Enggak ngasih. Orang dia minta upah gitu, dibatalin lah. Batalin sama gue. Berani-beranian, ya kenapa enggak berani lah bilang. Dia ngasih enggak. Kalau dia makaruan walaupun diundang juga makan. Gituin sama bapak. Kalau dia nggak ngasih ngapain nggak berani batalin, nggak jadi. Nggak apa-apa saya itu. Iya, buktinya gue masih ada sekarang. Gue bilang itu. Iya. Terus yang masalah nomor mimpi itu emang itu Pak keluar nggak itu nomor itu? Keluar. Malahan nomor mimpi. Dapat malu, bapak juga dapat. Bapak juga di pasar masang dulu. 3 lembar. Udah bapak mah diam aja dari situ kan. Orang ini mah rezeki kalinya. Orang lihat satu gini. Jajar gini. Lembar jadi 11 gitu ya. Kalau bapak pilihnya 11. Ya mama lu juga pengen pasang 11 juga. 11 aja. Iya. Enggak apa-apa. 11 itulah. Ada lagi. Pasangin sama bapak. Sama mama lu kayaknya dipasangin sama almarhum Emran itu. Kayaknya. Begitu keluar 11 sih. Dapat bilang 11. Enggak ngomong. Kalau bapak ngomong dapat nomor mah habis di pasar. Iya. Nah. Sama dia orang itu. Iya. Pastinya diajak minum segala macam. Iya. Pulang. Pas begitu pulang bapak. Emang pulang sore itu kan.
Nanya, mana keluar 11? Ya dapat, gak dapat. Ya sama aja dapat. Udah diem aja bapak kan. Nah dari situ mah. Jadi bapaknya memang benar amalan ini. Amalan yang nggak panjang, pendek, tapi manjur, memang benar-benar. Jadi dia itu apa? Musafir ini, wih katanya, ngedeketin bapak terus kan. Tuh kayak Pendi, Pendinya anak Mang Syukur almarhum. Tuh dia katanya. Dia itu kurang pintar kayak mana, orang pintar, orang ngerti. Tapi begitu itu dia cuman nggak berak doang katanya. Ditemuin itu. Iya. Dia juga jajal juga itu Pendi. Kencing katanya, kencing di tanah itu. Kalau Pendi nanya, lu ngapain kencing? Kalau mau kencing ngapain di celana lah? Gua buka celana lah. Aneh-aneh bilang bapak. Iya katanya. Berarti berani katanya lu. Ya kalau berani pengen tahu. Tes aja kan pengen tahu. Hanya pengen tahu. Kalau ngebohong awas bilangin lu. Untung lu. Bener gitu kan. Iya, bohong. Udah gigit nyamuk pakai baju kan. Bentul-bentul. Nah, dari situ mah. Kasih dia GM sama bapak. Dia tahu bapak dapat? Enggak tahu. Enggak tahu. Udah pas udah keluar, gua dapat nomor nih pasangan 3.000 ini. Nomor kira 11, sing moto kan 11. Iya dapat gua. Ya, kayaknya pasangan 3.000. Udah diam-diam aja jangan ngomong sama dia orang. Udah GM dia. Apa nomor dari dia ngeladenin amat nomor dari dia ngasih apa? Mau masang segini 3.000. Iya, masih gua hajar banyak-banyak. Tahuan daripada cuman ini mah iseng bilangin pengen. Kata dia. Percaya, kalau dia mah percaya sama bapak. Apa kata bapak? Percaya. Iyalah kata dia percaya. Dah itu tadi ya. Untuk kalau lo bakal mau cari-cari nomor maksudnya gitu. Iya, itu aja kata dia. Itu apalah, males lah. Iyalah. Orang ngadepin kayak gitu tuh ya gimana ya? Ngadepinnya. Kayaknya kalau mental kita enggak kuat-kuat bener sama yang begituan. Jatuh. Gemeter duluan gue pernah ketemu itu. Ya kayak bapak bilang itu. Ya cuman memang enggak kencing, enggak berak aja gitu kan. Beter sampai pengen nangis waktu dulu gue pernah ketemu gitu. Tingginya itu ada bangsa 10 meteran lah ada tuh tinggi itu. Wah, gede, matanya merah itu kan. Kalau ini mau matanya nggak kelihatan, tingginya kayak nggak tahu. Orang dia adanya posisinya kan agak jauh kalawan dulu tuh. Di selip-selipan batang pohon itu. Waktu kerja di buat pila itu kan di daerah Sawaran. Oh, yang dia orang narik-narik batu itu ya? Enggak, bukan. Yang waktuan kerja di Pesawaran dulu itu. Oh, di ini yang buat pila itu. Bau burung itu. Pulang bau burung kacer itu kan. Ya udah, teman-teman mungkin cukup sekian aja ya cerita untuk malam ini. Insya Allah nanti di lain waktu kita sambung lagi dengan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Sebelumnya kalau banyak salah-salah kata atau ucapan, saya mohon maaf. Coba Mel, buka Mel pintu Mel. Saya Arya. Dan ini bapak saya, Bapak Bana. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.